Terus sempat ya ada orang nawarin kerja ya, kerja gak bener gitu. Neng tolak ya, katanya ih cina ngapain ditolak, orang uangnya pasti lumayan ya, gede gajinya gitu kan. Cuma Neng inget omongan mama, kata mama gini ya, bilang teh, mama mah mengkene hirup balangsak daripada ningali Neng usaha teu bener. Oh gitu, kata si mama teh. Percuma cina bro di juru bro dipantau ge ari urang hasil nanang teu ecreug mah. Moal barokah. Teu ikhlas terido cina lama sampai cina naon teh anak Neng gitu ya. Iya, cina lagi kerja kayak gitu cina sing cilaka cina. Ya Allah. Nah, ini uangnya 500.000. Coba diterima, Neng. Ya Allah, makasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, Neng ya, buat Neng, buat Neng kenapa nangis? Hanya menangis, sahabat. Ini dari siapa? Itu dari hamba Allah, beliau tega mau disebutin namanya. Makasih ya buat hamba Allah. Uangnya udah Neng terima. Mau Neng apa sih beliin mukena Dede ya? Ya Allah, iya kan tadi ya si Dede tuh pengen mukena. Alhamdulillah sekarang ada rezekinya ya. Itu rezeki anak soleh mungkin ya, karena si Dede selalu rajin sholat. Itu yang ngasih ke Neng ya, yang dari hamba Allah Neng beliin kertas. Oh, kertas. Sama bungkus sekarang dia punya udah habis. Oh, buat nanti berbuka puasa. Itu mudah-mudahan bisa ini. Makasih Bang. Semoga rezekinya bertambah ya. Nah, itu juga gitu kan. Amin. Panjang umur. Amin. Neng Nera kemarin kan Neng kerja selama 4 bulan di kota ya. Ya. Mungkin kan Neng juga uangnya dikirim ke si mama buat biaya anak sekolah gitu kan, buat biaya hidup juga. Berarti Neng kemarin pulang kerja enggak bawa uang? Enggak, setengahnya itu sisa, ada sisa. Ada sisa. Enggak gede ya. Enggak gede ya. Buat cukup ongkos sama 800.000. 4 bulan Neng bawa uang 800.000 sisa kan, dikirim ke rumah. Iya. Ya Allah. Karena juga di sana sempat sakit. Oh, sakit juga. Sakit berapa hari ya? Untung bosnya baik ya. Oh, baik. Jadinya ditanggung sama dia. Sama bosnya. Terus Neng kalau dari sana pulang ke sini naik travel berapa ongkosnya? 2,5. Oh, 2,5, uang 800 potong ongkos 2,5 berarti tinggal 5,5. Terus pas pulang-pulang teh sudah bilang gini, nggak bilang oleh-oleh ya. Iya. Mama mana katanya pesanan Dede. Emang Dede pesan apa? Itu kan Dede minta Al-Quran yang bisa suara itu disentuh kan ada. Oh gitu. Terus sama mukena katanya. Oh Dede mama lupa. Padahal dalam hati bukan lupa ya. Maksudnya uangnya nggak cukup. Uangnya nggak cukup. Mending lebih ke buat kebutuhan, beli beras, beli ini kebutuhan lain. Dede, insya Allah nanti ya 3 hari Lebaran mama beliin. Ya udah, terus dia bilang, mama lebih baik mama jujur aja ke Dede. Bilang gini, apa sih belum ada rezeki gitu ya, daripada mama harus berbohong gitu ya. Dede mah nggak mau mama bohong sama Dede. Gitu. Terus kata Neng teh, Dede mau nggak ke pelabuhan minta ke bapak Dede? Nggak usah lah mah, ngapain katanya. Lebih baik nggak punya apa-apa daripada harus minta ke ayahnya gitu. Iya. Alhamdulillah pas ini ya, Dede mau nggak ketemu? Nggak mah, orang bapaknya juga kan nggak ngarepin Dede. Gitu. Kayak gitu. Itu berarti si Dede dari kecil belum merasakan kasih sayang seorang ayah gitu ya Neng ya? Iya, terus kemarin dapat ayah tiri ya gitu. Dapat ayah tiri yang galak kemarin ya? Kayak anak kecil terus kalau jajan tuh suka dibahas teh. Oh, perhitungan gitu ya? Dikit-dikit misalkan dia si Dede tuh jajan apa gitu. Terus kata dia teh, nah si Dede jajan wae cina.
ayahnya capek cenah ngolah duit teh. Oh, Terus kata Neng kuat teh, berani ngomong kayak gitu ya. terus kata Neng teh, ya Allah kan aku ge meureunnan aya tenagana, kan Neng juga nggak diem ya. Iya, Neng juga ngebantu. jualan cilok keliling. Pernah jualan cilok, Iya Neng? keliling coba. Didorong? Enggak di motor. Oh, di Pakai motor. wadah. Oh, pakai wadah. Jualan cilok. Sampai-sampai tetangga ngomong gini, Mm-mm. kok rajin ya mau jualan cilok katanya. Siapa yang bikin lah? Aku sendiri lah yang bikin dari aci ya. Dari Aci. Bikin sendiri, ngeracik sendiri. Ngeracik sendiri. Alhamdulillah baru ge berangkat udah habis. Alhamdulillah enak berarti ya ciloknya. Enak. Enak buatan Neng gitu ya. Alhamdulillah tuh ya dapet lah merenan 40.000, 30.000 berapa gitu. Ya lumayan ya daripada diam di rumah gak ada kerjaan. Nggak mau ngerepotin suami. Terus ingin ngebantu juga. Pengen bebas kalau si Dede mau apa-apa teh jadi Kayak nggak ada gitu. pembahasan gitu. Gak ada pembahasan. Sampai dia pernah sempat ngomong kayak gini, cenah hayo we cenah budak maneh wae. Oh cenah. gitu. Budak urang mah cenah Jadi dipikirkeun. Oh. Ih ya Allah sahanu teu mikirkeun kan pernah aku ge ngomong ngingetin anak kamu tuh kasih. Iya. Cenah engke be ngomong gitu Seperti itu. Kata Dede ya udahlah mama, lagi Dede emang gak bakal banyak minta. Ada meren cenah rezekinya mama, Dede minta nggak ada, ya udah Dede mah nggak bakal minta lagi. Oh gitu. Si Dede mah itu pemikirannya dewasa ya. Iya, walaupun anak kecil tapi pikirnya kayak orang dewasa. Sekarang aja nggak ngerengek minta beli baju lebaran. Oh enggak pernah. Enggak, paling ngomong gini, mama teman Dede katanya jalan sama mamanya sama ayahnya mau kemana Dede, mau beli baju lebaran, terus Dede menanti ya sama mama sama Umi. Ya udah bilang gitu doang. Oh berarti belum beli baju lebaran si Dede ya? Belum. Kalau Neng masih nggak mikirin baju lebaran ya. Buat apalah ya, lebih kemikir gimana cara beli baju lebaran si Dede gitu. Lebih ke memikirkan anak gitu kan, buat anak, karena kita mah udah kenyang lah dari dulu juga gitu kan. Yang penting kan anak, kalau misalkan anak lihat temennya pakai baju baru terus anak kita nggak dibeliin, rasa sakitnya juga, ya Allah langsung ke hati. Karena kan orang lain temennya gitu kan pakai baju baru, sedangkan anak kita gitu kan nggak pakai gitu kan. Dari sana kita merasa suka gimana gitu ya, berpikir teh apa sih saya gunanya gitu kan untuk membelikan baju lebaran buat anak juga gak bisa anak gitu satu kan. juga anak cuman satu gitu, masa gak bisa gitu kan beli baju lebaran gitu kan. Terus sempat ya ada orang nawarin kerja ya, kerja gak benar gitu. Neng tolak ya, katanya ih cuma ngapain ditolak, orang uangnya pasti lumayan ya, gede gajinya gitu kan. Cuma Neng inget omongan mama, kata mama gini ya, bilang teh mama mah mengkene hirup balangsak daripada ningali Neng usaha teu bener. Oh gitu kata si mama teh. Percuma cenah bro di juru bro dipantau ge ari urang hasilna nang teu ecreug mah moal barokah teu ikhlas terido cenah lamun sampai cenah naon teh anak Neng gitu ya. Iya cenah ge kerja kayak gitu cenah sing cilaka cenah. Ya Allah. Mama ngedoanya gitu. Sempet ngomong kayak gitu sih mama. Kalau Neng kerja yang nggak bener maksiat kayak gitu ya, di tempat-tempat kayak gitu, tempat-tempat seperti karaoke gitu ya udahlah dalam hati ya Allah takut lah omongan orang tua mainnya. Iya karena kan itu omongan orang tua itu kayak sumpah ya Neng ya. Makanya Neng nggak mau lah mungkin apanya maksudnya ya jualan-jualan kayak biasa gitu. Iya walaupun kecil tapi barokah ya Neng ya. Walaupun Neng jualan skincare punya orang lain, yang penting kan barokah Neng ya, halal gitu kan jalan usahanya. Jika Neng tekun, gigih, sabar, ikhlas dalam menjalani hidup Neng, Allah memberikan jalan untuk masa depan Neng, anak Neng, sama keluarga Neng. Amin. Sekarang Neng mau pulang apa di sini? Mau pulang. Mau pulang.
Soalnya kan dede sama mama ada di kontrakan Neng, Oh lagi gitu. nginep. Kemarin Neng jemput soalnya kan si Heeh. dede sekolahnya libur. Mm-mm. Kalau mama besok mau pulang lagi ke sana, soalnya kan kerjanya belum libur mama mah. Oh gitu. Mama kan kerjanya di perkebunan teh. Mm-mm. Tahu kan perkebunan teh? Iya tahu. Itu juga mama dapat maksa, katanya belum ada libur, udah mah kesini aja dulu. Saking pengen ketemunya sama orang tua. Heeh. Kalau Neng pulang ke kampung kan nggak mungkin Nggak Neng kan mungkin di ya. sini kan sedikit banyaknya apa sih itu teh jualan Usaha gitu ya. usaha. Kalau Neng tiba-tiba pulang atau kemana keluyuran nggak jelas, gimana barengan? Mm-mm. Udah kebeli buat makan. Buat makan gitu Neng ya. Mudah-mudahan cerita Neng Nera bisa menjadi inspirasi serta motivasi buat sahabat semuanya. Tuh. Ya kalau pilih-pilih cowok tuh dilihat-lihat dulunya. Iya. Jangan sampai kita ketemu cowok, kenalan sama cowok langsung nyambung, langsung ini langsung itu. Harus hati-hati ya Neng ya. Iya. Harus hati-hati. Contohnya ya aku ini dulu pas bapaknya si Dedek kan itu lurah. Oh lurah. Iya pertamanya lurah. Sekarang mah udah nggak ngejabat lagi. Malumnya Neng kan perawan. Neng baru putus sama cowok Neng. Iya. Udah gitu teh Neng teh kecewa lah. Terus bibi bilang, kata bibi teh Neng mau nggak dijodohin sama Pak Lurah. Terus udah gitu teh Neng teh frustasi kan ditinggalin bapak meninggal. Oh iya ditinggalin bapak meninggal. Oh berarti Neng teh anak yatim ya? Oh yatim. Oh. Kan asalnya Neng teh bisa dikatakan orang mampu lah ada ya. Pengen apa dibeliin sama bapak. Dulu kan bapaknya masih kuat gitu ya. Iya, bapak tuh kan orang ada lah dulunya ceritanya. Terus tiba-tiba bapak tuh meninggal. Istri-istrinya bapak tuh ya yang suka kerja di rumah, asisten rumah tangga. Iya. Bilang gini katanya, Pak Haji nikah sama saya gitu ya, bilang ke mama. Terus mama tuh sampai sakit dengar ceritanya kaget kali ya, dengar suaminya nikahin RT sendiri. RT sendiri. Bohongin gitu, pokoknya mama teh nangis, udah gitu teh. Sampai tahu nggak? Sampai pas bapak meninggal, Neng mah nggak boleh nyentuh bapak. Kenapa? Dengan alasan apa ya? Takut ketahuan sama ibu tiri. Takut ketahuan. Padahal di ibu tiri mah bapak tuh nggak punya anak, cuma di mamah doang. Itu dulu ayah Neng dikuburinnya di Ibu Di Tiri. Pelabuhan Ratu. Di Ibu Tiri? Enggak, Ibu Tiri mah asli orang Bekasi ya. Orang Padang aslinya mah. Cuman Ibu Tiri sama mama tuh tuan Ibu Tiri. Oh gitu. Ya mama mah terlalu sabar aja di istrinya. Kalau Neng ya jadi istri yang pertama, udah gimana gitu ya. Tapi mama mah ya udahlah, nggak apa-apa, mama mah nggak kebagian gono gini, oke ya. Yang penting mama anak-anak mama udah gitu teh anak-anak mama mah semua berontak. Adek kabur-kaburan, udah jelas gitu kemana gitu ya perginya. Terus kakak juga selama 13 tahun gak pulang. Padahal punya kakak cowok cuma satu-satunya, gak pulang. Terus Neng sama mama berdua mulai dari nol lagi ya. Jadi harta si ayah itu memang Neng nggak kebagian. Enggak kebagian sama sekali. Sepeser pun enggak. Jadi benar-benar dari nol hidup Neng itu dulu ya. Dari situlah Neng mulai bangkit terus pengen apa-apa cari sendiri. Ngebantuin mama lah. Mama kerja di di perkebunan gitu lah. Perkebunan. Buat nyambung hidup. Buat makan. Sekarang kealamin lagi ya Allah. Kealamin gimana? Ya, kondisinya seperti ini gitu. Punya anak gitu kan. Bapaknya. Oh kealamin sama Neng gitu ya. Cerita hidup Neng mah pedih ya. Nggak nyangka sama kisah hidup Neng seperti ini. Sangat. Mungkin Neng kalau jiwa Neng orangnya bodoh masa bodohan ya. Udah ngambil jalan nggak bener kayak semacam kerja gitu ya. Iya kerja kayak karena gitu. Saking rasa sakit hatinya Neng. Iya, sering diledek orang, apalagi saudara.
kalau Saudara pikir, juga suka ngeledek. Ya bilangnya teh, Allah. bilang apa pernah ya, dibilang jablay sama saudara sendiri. Ya Allah. Gegara apa sih gegara neng Di barang. pergi pagi pulang malam, kan belum tentu beren neng di luaran teh ngapa-ngapain. Kan neng di rumah nggak mungkin di rumah wae memeren, neng Iya. harus cari apa sih jajan buat dede, buat mama merenan. Iya. Orang mau taunya neng teh di luar teh ngapain merenan. Makanya neng nggak betah di kampung sendiri mah. Gak betah ya. Enakan kena di kampung orang. Jadi Mau bebas makan gitu. mau nggak makan kita kan rasain sendiri. Iya. Mau susah mau enggak kita kan orang kampung mah nggak tahu. Gak tahu gitu kan. Makanya neng ngontrak di sini ya. Bukannya pengen apa gitu ya, pengennya mah kumpul sama mama sama anak, siapa yang nggak mau sih ya. Cuman kan dipikir lagi kalau di kampung sendiri mah udah suka sakit hati ya. Suka sakit hati ya Neng ya. Kebanyakannya masih yang ini omongan saudara sendiri. Saudara sendiri bisa ngomong kayak gitu ya Neng ya. Padahal kan kita itu punya ikatan darah mungkin sama saudara. Kok tega gitu kan, ngomong ngehina saudara sendiri. Orang lain mah saudara itu dilindungi, bukan Makanya neng dihina mah gitu bener kan. apa-apa teh hidup sendiri teh bener-bener Terus Neng kan sekarang suka jualan, suka nganter-nganterin skincare. Neng punya motor sendiri apa sewa? Ada neng motor kemarin neng pinjem uang ke kakak sendiri. Terus ada juga ya apa sih kak, apa maksudnya tabungan dari suami yang itu yang dulu neng jualin. Oh, dijual-jualin. Soalnya neng pengen punya motor. Sekarang udah punya motor apa? Alhamdulillah udah punya. Alhamdulillah udah punya ya motor mah ya. Buat ini, buat ada juga rezeki dari bos gitu kan. Ya udah kamu ngambil motor aja. Biar enak kalau kamu mana-mana. Biar enak gitu kan kalau COD skincare. Kalau pakai motor orang kan gak enak kak. Iya pasti gak enak. Diomongin cina. Iya omongan gitu sahabat. Ditanya itu lagi nangis. Oh, nangis. Batal puasa neng. Kata siapa? Emang nangis batal puasa? Iya. Kata siapa? Katanya kalau nangis batal puasa. Enggak, karena kan gak makan sama gak minum. Ya bilangnya gitu. Enggak, kata siapa itu mah biasa apa? Mitos mereneng. Maaf ya sahabat. Maaf Aku ya jadi sahabat. nangis. Yang neranya jadi ke bawah suasana. Ya mungkin ketika Neng bercerita tentang kehidupan Neng, jadi terasa gimana ya Neng ya? Terungkit kembali gitu kan. Makanya sekarang mau cari suami teh harus bener-bener teliti. Neng mah nggak mandang ganteng, nggak mandang kaya, nggak mandang apa, yang penting mah serius. Gak yang penting mah tanggung jawab, iya, nggak mandang usia. Yang penting mah bertanggung jawab, sayang sama dede, sayang sama mama. Jangan pas lagi sayang-sayangnya ya, sayang sama dede sama mama, sama Neng. Pas nantinya kalau udah milikin Neng, lupa sama dede sama mama. Tapi kan Neng kebanyakan kayak gitu Neng. Cinta di awal gitu kan. Makanya sayang di awal. Ya kan nggak tahu Neng. Kita nggak tahu bahwa laki-laki itu benar-benar ikhlas apa tulus gitu kan. Karena kan susah membaca hati seorang itu. So, gimana caranya cara membedakan laki-laki yang benar-benar tulus, mau bertanggung jawab, mau ya ngebedainnya pas lagi pacaran kayak. Pacaran gimana? Ya kalau pas pacaran dia selalu ngutamain anak Neng sama mama, berarti dia teh pas nikah berarti gitu terus nah. Oh gitu. Kan ada geningan pacaran sekarangnya lupa sama anak Neng, misalkan kayak gini ya, jalan yuk, kayaknya nggak nanyain kabar anak Neng. Jangan bawa anak gitu ya, ngeganggu gitu iya, kan. kayak gimana gitu. Nggak nanyain si dede, misalkan nggak nanyain mama, oh berarti ini cowok bukan suami, buat apa sih? Calon suami yang baik. Gitu, makanya sekarang mah udah lagi off dulu. Tapi Neng gini ya, jangan ngomong off dulu gitu ya. Soalnya gini, Neng kan masih muda, Neng kan punya beban. Siapa tahu jodoh Neng kan
orang atau subscriber dari Jampang Terang Kidul gitu kan. Kalau misalkan mau silaturahmi ya boleh-boleh aja ya Neng ya. Boleh. Boleh, terus kan saling mengenal dulu, terus saling menjalani komunikasi gitu kan. Ya siapa tahu kan jodoh mah gak tahu Neng. Iya. Heeh. Jodoh kita itu gak tahu A juga belum tentu tahu jodoh A itu siapa. Bener gak? Iya benar. Iya, sekarang A punya istri. Siapa tahu 1 bulan atau 2 bulan ke depan kan gak tahu Iya. A umurnya sampai kapan, terus jodohnya sampai kapan kan gak tahu. Yang penting kita mah ya Neng ya, siapapun orang yang mau tulus ikhlas, mau ngebahagiain Neng Nera anaknya, sok silahkan aja datang ke sini baik-baik gitu kan ya Neng ya. Iya. Begitu bukan? Iya. Nah gitu ya Neng, jangan menutup silaturahmi, itu gak baik. Banyak ngahuleng teh. Banyak mengulang ya. Kalau udah nangis kayak gitu udah we. Ngahuleng tarik ya. Ngahuleng tarik gitu sahabat. Yang penting kan Neng, kita mah menerima silaturahmi siapa aja yang datang ke sini. Nggak menutup hati sebenarnya mah. Nggak menutup hati kan ya. Iya, cuman untuk sekarang mah lebih ke teliti gitu iya, ya. lebih ke teliti. Betul, lebih banyak ke yang teliti. bilang cina sombong bangetnya. Bilang kayak gini. Ada nomor baru banyak nomor baru yang nelponin. Karena sekarang tuh gini Neng, laki-laki sekarang mah banyak modusnya. Banyak modus. Benar. Ada bilang mama kemarin katanya Dede ketemu sama om. Bilang Dede mau nggak punya ayahnya kayak om. Dede tuh bilangnya nggak mau. Dede mah nggak mau punya ayah lagi takutnya cina gagal lagi kayak kemarin. Oh gitu. Terus kata Neng, Dede cuma bilang kayak gitu. Ih mama iya cina Dede mah nggak mau. Cina kata temen juga cina ayah tiri mah jahat. Dede nggak semua ya ayah tiri jahat. Siapa tahu nanti Dede ditemuin sama ayah yang lebih baik lagi. Kayak gitu Neng. Apalagi sekarang mau lebaran ya Neng, pasti lebaran cuma bertiga sama mama kan, si AA kakak ya. Si mama di bawah kontrakan di sini. Iya. Oh ikut di kontrakan? Enggak sih cuman main doang sini mah. Oh main doang. Mama di rumah di sana di Lengkong. Di Lengkong. Sekarang lagi main di sini. Iya, nanti juga Neng 3 hari lebaran mau pulang ke Lengkong dulu. Oh, 3 hari setelah lebaran. Iya. Kalau lebaran Neng mau di sini apa di Lengkong? Di Lengkong. Oh, di Lengkong. Misalkan lebaran teh 3 hari lagi Neng udah di sana. Udah di Lengkong gitu ya. Iya, soalnya kan mau ziarah ke nenek. Mau ziarah ke nenek, ke kakek gitu kan. Sama kan di sana kan keluarga. Kalau bapak kan kuburannya di Solok. Oh, di Pelabuhan Ratu. Jauh ya kalau jarak ke sana. Neng, itu nggak pegel Neng. Apa? Pindah ke sana tuh enak duduknya. Itu Neng. Oh enggak. Itu. Emang mau di sini duduk? Enggak, maksudnya pindah aja ke sana. Mau di sini? Ya. Yang pegel Neng. Nagok terus Neng mah. Iya, kebanyakan Neng ngahuleng. Tuh sahabat. Lupa entong mau potong. Enggak aman tuh, ada itunya. Tuh. Dari nah, potong. Kenapa gak dari tadi duduk di sini enak. Nih. Tuh, kan di sini mah jadi enak teh sabar ucang angin. Tuh. Ya Allah. Sahabat. Saking ku mikirin apa ya gimana gitu. Mikirin gimana gitu ya. Ngahuleng tarik gitu Neng ya. Nanti teh mau masak ini. Mau masak apa Neng? Ini. Oh, daun singkong. Daun dangder. Dangder cina sahabat. Ini daun dangder Neng. Itu mah daun singkong. Iya, daun singkong. Iya. Iya tuh dah yang. Tuh, Neng, ate sampai lupa. Apa? Kemarin teh kan ate ada titipan buat Neng teh. Kenapa? Uang sebesar 500.000 ya Allah. Dari hamba Allah. Iya Allah. Nah kan Neng baru pulang kerja. Makanya ate baru ketemu sama Neng. Gitu. Nah ini uangnya 500.000. Coba diterima Neng. Ya Allah, makasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Neng ya. Buat Neng. Buat Neng kenapa nangis? Ya Allah, Neng Nera merasa terharu mungkin sahabatnya. Ketika Neng Nera lagi butuh uang
ada rezeki datang gitu sahabat ya. Neng, tuh, enggaknya menangis sahabat. Ini dari siapa? Itu dari hamba Allah, beliau tega mau disebutin namanya. Makasih ya buat hamba Allah. Uangnya udah Neng terima. Mau Neng apa sih beliin mukena Dede ya? Ya Allah, iya kan tadi ya si Dede tuh pengen mukena. Alhamdulillah sekarang ada rezekinya ya. Itu rezeki anak soleh mungkin ya, karena si Dede selalu rajin Yang waktu sholat. itu yang ngasih ke Neng ya, yang dari hamba Allah Neng beliin kertas. Oh, Sama kertas. bungkus sekarang punya udah habis. Oh. Ya Pasti Allah. dia teh sekarang teh pulang ya, Neng kasih ini pasti nangis Pasti nangis ya. Maksudnya nanya, mama uangnya dari mana? Dia mah suka bilang gini ya, mama uangnya halal apa enggak? Oh, kok gitu. Dede tahu dari mana sih uangnya halal apa enggaknya? Ya kan Dede wajar ya mananya, kan Dede katanya bilangnya nggak mau lah, mama sampai tika dapat uang yang enggak gimana? Yang enggak halal gitu. Itu anak gak tahu dari mana ngerti kayak gitu, ngerti aneh kayak juga gitu. sih ya. Padahal kan anak mah yang penting kan Tahu makan aja ya. jajan makan gitu, Dia mah enggak mikirin. beda dari anak yang lain. Oh, beda dari anak yang lainnya si Dede mah ya. Asli Neng apa ya, Neng ngerasa lebih baik tuh setelah adanya si Dede ya. Oh gitu. Dulu mah Neng bisa dikatakan Badung sering main, cuman Badung main doang ya, aku kumpul sama teman. Sama teman-teman ya. gitu kan. Kalau sekarang mah lebih ke apa ya, kalau Diam di rumah. Iya, kalau nggak ada perlu diam di rumah. Soalnya kan dikit-dikit anak ngintai, nanyain mama di mana, mama lagi apa. Kadang-kadang kalau pas Neng lagi pakai kerudung juga dia mah Nanya. Bilangnya Kenapa pakai nggak pakai kerudung? pakai baju pendek juga dia mau ngomel. Oh, berarti anggaplah si Neng itu sebagai mana ya, pelindung Neng juga ya. Kalau anak cewek mah kan ayah, apa sih, kita harus kasih contoh yang Iya betul. lebih baik lagi. Neng juga berpikir pasti kayak gitu ya. Harus memberikan contoh yang baik buat anak Neng, karena kan Neng anak seneng Neng banget cewek. ini ada yang ngasih. Alhamdulillah ya Neng ya. Semoga rezeki. hamba Allah yang ngasih uang ke Neng, dikasih kesehatan, Amin. panjang umur, Amin. rezekinya makin Bertambah gitu ya Neng ya. usahanya juga ya. Iya. Gak nyangka Neng ya. Neng kan tadi si Neng anak Neng kan pengen mau kena. Iya tadi kan dia bilang ngomong ini ya, pas Neng disamper ya. Mama mau kemana? Mama mau ini dulu deh, mau keluar dulu ada perlu. Ya udah doain mama ya deh semoga dapat rezekinya hari ini. Iya mama, dedenya mau sholat duha ya. Rajin sholat duha sih Iya juga. sama neneknya. Ikut sholat duha. Dia mah kemarin sakit perut ya, disuruh buka nggak mau. Gak mau. Nggak mau. Diiming-iming apa itu teh, es krim sosis kenjel nggak mau. Tetap puasa gitu Tetap nih. puasa. Ya Bertahan Allah, gitu. Bertahan walaupun dalam keadaan sakit. Itu kan. Senang banget. Pasti langsung beli Nanti deh. kalau misalkan anak Neng nanya gitu, Mama dapat uang dari mana? Neng mau jawab apa? Dari hamba Allah bilangnya gitu. Ya dari teman Abadru gitu aja ya. Suka Neng ceritain, diliatin kan di YouTube. Oh gitu. Suka nonton. Oh iya Dede percaya katanya gitu. Soalnya kan kalau anak kecil belum mengerti hamba Allah itu siapa gitu Dia kan. mengerti ya, hamba Allah tuh orang yang ngasih sesuatu tapi nggak mau disebutin namanya. Disebutin namanya. Oh, udah tahu. Kata Dede tuh, iya bagus ya mah, maksudnya enggak apa sih namanya teh? Enggak ria gitu Enggak kan. ria. Dede juga katanya kalau nanti kalau udah dewasa punya rezeki, Dede mau bantu-bantu ke orang yang enggak mampu. Cita-citanya Ya gitu Terus Dede enggak mau nyebutin nama Dede siapa. Dede bilangnya hamba Allah aja gitu ya mah. Bilangnya gitu Oh. Iya, si Dede itu benar-benar kayak orang dewasa ya Neng ya. Iya. Padahal kan usianya baru 9 tahun. 9 tahun. Kelas 4 sekarang. Kelas 4 SD gitu. Makanya Neng buntang-banting juga, bentar lagi kan si Dede keluar SD ya. Dia mintanya pengen mondok. Pengen Mondok mondok. berapa ya biayanya biasanya? Kalau rencananya mau mondoknya di mana nih? Nggak tahu, pengen Mau di Al-Aman atau di mana? tahu Cikarang apa ya? Cikarang Sasak. Ya di Dulu kan Neng sana. pernah di situ. Ya lebih baik di sana, itu lebih bagus Neng ya. Cikarang Sasak di apa? Di Nangerang. Nangerang bukan?
Nangrang ini bukan? Iya, Nangrang Cikarang. Kan Iya. di sana teh ada pesantren Cikarang, ada pesantren Nangrang. Kalau Nangrang itu siswanya khusus mondok, enggak sambil sekolah gitu. Jadi Kalau fokus Dede ke mondok. Iya, kalau Dede mah fokusnya pengen mondok. Nah, lebih baik di Nangrang. Itu teh jadi korinya. Ya, Korea gitu. Bener, di sana juga banyak santri-santri yang belajar kori gitu kan. Karena di sana ada guru ngaji yang pinter kori, suka dipanggil kemana-mana gitu. Di sana teh di Nangrang teh cocok kalau si Dede mondok di sana, Neng. Nanti Iya. kalau misalkan mau ke sana, nanti dianterin sama A. Iya. Karena kan itu juga yang punya pondoknya temen A juga. 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi ya lumayan. Ya mudah-mudahan ya. 2 tahun teh nggak kerasa. Iya, gak Sekarang kerasa. mah Mm-mm. kemarin mah puasa teh, sekarang udah puasa lagi. Udah puasa Ya, duduk lagi. Ya, pegel tuh Neng duduk lagi. Tuh gara-gara Neng nangis aja dipindah duduknya, Ya sahabat. maksudnya saking senengnya kegirangan. Iya, Soalnya kan saking senengnya si gitu, Dede sahabat kan. ya. Nah, ini buat nanti berbuka puasa itu mudah-mudahan Iya, bisa ini. makasih Bang. Nah, Semoga rezekinya bertambah ya. Nah, itu Sehat juga. selalu, gitu kan. Amin. panjang umur. Amin. Soalnya kan Neng bisa kayak gini tuh berkat bantuan A. Iya. Neng bisa dikenal orang kayak kemarin waktu Neng itu ya pernah, Neng kan lagi beli bakso ya. Terus Neng teh kan pakai baju kaos sahabat itu ya. Oh, sahabat Cempang Tulang Kidul. Teh katanya kayak yang dari YouTuber Abadru. Oh, gitu. Terus kata Neng pura-pura ya, bukan, iya juga sama tuh mukanya. Iya, emang kenapa Pak? Ya udah sini nggak usah bayar, baksonya gratis. Oh, masa? Iya beneran di Itu bakso di mana? Cigaru. Iya, Cigaru. Terus kata Neng, ih Bapak, enggak apa-apa ini bayar. Gak apa-apa Neng katanya. Ya Allah. Salam kenal dari Bapak ya. Ya Allah, berarti berkat Neng ikutan YouTuber di A ya. Neng bisa banyak dikenal orang. Alhamdulillah baik. Nah, kan pas di konten dia kan mungkin beliau melihat cerita Neng kayak gitu. Jadi beliau mungkin merasa simpati juga sehingga ketika Neng jajan bakso digratiskan gitu Neng ya. Terus pas Neng main ke Penyu ya, Ke Penyu. di Jampang sama si Dede sama Mama. Ada orang tiba-tiba yang suka jaganya itu ya. Ih katanya Teteh bentar deh kayak yang kenal. Itu mah Nengnya langsung bilang iya Pak. Ya udah katanya nggak usah bayar karcisnya. Ya Bapak Allah. aja yang bayar katanya. Ya Allah. Itu mah alhamdulillah ya Allah. Terus itu teh ngasih uang jajan buat si Dede. Ya Allah. Sampai sebaik itu ya? Iya, ngasihnya teh 200.000 lagi ya. Terus kata si Dede, Mama, maksudnya Om itu ngasih buat Dede apa ya katanya. Itu si Omnya mungkin sayang sama Dede, terus ngelihat Mama kan Mama suka main kata di YouTuber. Mungkin itu rezekinya Dede. Terus kata si Dede, udah ya Dede beliin kerudung. Dibeliin kerudung Oh, dibeliin kerudung. Alhamdulillah maksudnya gegara ikutan. Gara-gara di-vlog sama AA gitu ya. Jadi banyak dikenal orang. Banyak dikenal Alhamdulillahnya orang. pada baik-baik. Pada baik-baik. Dan mudah-mudahan juga Neng ketika videonya ini upload, banyak hamba Allah, banyak orang baik yang bersimpati sama kehidupan Neng juga. Amin. Makasih ya. Sama-sama. Nah, sekarang kan udah ini ya, mau pulang tadi teh. Kita teh mau pulang. Udah tapi gak jadi pulang-pulang ini teh sahabat. Udah waktunya ini sholat zuhur juga. Jam berapa ini? Jam sekitar jam 12-an ada ya? Iya belum sholat juga. Kita sholat dulu gitu. Karena di sini gak bisa sholat sahabat ya. Tuh. Gak ada mukenanya. Gak ada mukena. Ada juga kotor. Ada tuh Neng mukena tuh. Iya kotor. Oh kotor ya. Nanti aja di rumah ya. Iya. Sekarang mau kemana? Ya juga kan sekarang mau ke sana pulang sekalian sama Neng yuk. Ya udah yuk bareng. Barengan. Oke sahabat, awas pelan-pelan dulu. Aduh. Di situ Hah? Tuh ke situ tuh jangan. Ya sana sok Neng duluan. Nah sahabat. Awas Neng hati-hati Neng. Ya. Kita lewat sini aja. Aduh. Panas sahabat, ini teh sudah menunjukkan waktu sholat zuhur. Kade Hah? Kade. Iya, awas. Diporos.
Aduh, sahabat. Tuh. Lain dia tanya mirarian kamu dengan sangu. Buat nanti buka ya, Neng ya. Iya. Da ajeng daging-daging wae mah enak-enak nu kieu nya. Iya, pasti. Soal Enak sambal. sama daun singkong gitu, sahabat ya. Ikan asin. Ikan asin. Kade a. Awas jatuh. Hayu. Urang uwi badagna lembutan nice fun. Neng, sehari-hari makan apa, Neng? Makan apa? Kok badannya makin semok gitu, Neng? Ya, makin gitu ya Allah, padahal Neng teh ya banyak pikiran. Tapi badan makin gemoy gitu. Sekarang mah makan dikit jadi daging. Iya. Dan berenan Gak ada beban gitu ya. Sahabat. Iya, jalan aku tika Licin. gitu mah. Ayo teh naon? Puteuy. Palaning, Neng. Masa putih? Garing. Iya, udah kering. Kayak hati Neng udah kering sekarang. Oh, alah. Tuh, Banyak digombalin ku lalaki. banyak digombalin cenah sahabat. Jadi weh kieu tah. Aduh. Efeknya teh. Ih Gusti meni enak. Menyenakeun ya di sini mah ya. Angin Ieu teh sepoi-sepoi. dia mah nyeplong we teh aya emutan. Pulang ke rumah. Baju rawat. Cuat deui udah pulang ke rumah mah. Gara-gara air teh. Heeh. Jadi ceri ke bete sahabat. Neng mau pulang ke mana? Lewat sini? Iya lewat situ Makan pulangnya ke sana. Ya udah tuh. Kita berpisah di sini aja ya. Ya. Ya udah tuh. Baru ucapan terima kasih banyak buat Neng udah mau nemenin Neng ngobrol juga sama makasih ya. Udah Neng udah dikasih ini. Ya itu makan dari hamba Allah, bukan dari AA. Tadi kan A juga ngasih. Ya itu buat buka aja sedikit buat si Neng. Iya. Nanti Neng mau beliin kolak. Mau beliin kolak buat si Dede ya? Iya, beliin apa ya? Chicken biar enggak makan sama itu mulu ya. Sama sambal terasi mulu. Oh, dia sama sambal terasi ya, yo. Ya udah tuh, itu mikrofonnya mau ambil. Oh iya, bentar. Jangan kapok ya. Iya, Neng juga harus tetap sabar. Jangan putus asa. Harus sayang sama si Dede. Ya. Berjuang. Harus berjuang. Iya, single mom harus tetap berjuang. Jangan lupa berdoa juga. Berdoa. Ya udah tuh Neng sok. Ya. Hati-hati ya. Iya, sok Neng. Ya, jalan bawah ya. Iya. Ya. Tuh. Oke sahabat. Katanya Neng Neranya mau pulang dan Abadu juga mau pulang. Abadu harus ke kampung yang lain menyampaikan titipan amanah dari hamba-hamba Allah yang baik hati gitu sahabat ya. Terima kasih banyak buat sahabat semuanya, buat para hamba-hamba Allah yang sudah membantu Neng Nera, yang sudah membantu para janda, yang sudah membantu anak-anak yatim, ataupun para jombo yang ada di desa gitu sahabat ya. Mudah-mudahan vlognya Abadu bisa selalu membantu orang-orang yang kesusahan sahabat ya. Dan mudah-mudahan sahabat semua juga bisa terhibur, bisa menjadi inspirasi ataupun motivasi buat sahabat semuanya. Ataupun jika sahabat suka dengan vlog-vlognya Abadu, silahkan bagikan vlog-vlognya Abadu ke berbagai media sosial yang sahabat semua punya, supaya channel Abadu bisa makin melesat, bisa gede gitu sahabat ya, supaya Abadu bisa banyak membantu orang-orang di desa gitu sahabat ya. Akhir kata dari Abadu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.